uang lebih enaknya digituin, dipakai buat menghadiahkan diri sendiri atas kerja keras. Kayaknya lebih ke lifestyle deh, kayak lagi pengen banget sama road bike. Oke. Itu pressure tuh, tinggal di komplek tuh bapak-bapaknya hobinya mahal-mahal tuh, kalau kita nggak bisa ngikutin tuh kayak Takut gak dianggap di pergaulan ya. kalau maksain beli sepeda sih sebenarnya bisa, cuman rumah Bisa saya aja. beralih nanti jadi pembangkit listrik tenaga sepeda. Jadi kalau mau AC tetap nyala, saya genjot Goes. terus. Memilih asuransi jiwa tuh sama kayak memilih partner hidup gitu, Mbak. Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya Dea Rizkita, inilah Duit. Bala duit, siapa sih yang gak senang kalau misalnya dapat uang lebih? Semuanya juga senang, aku juga senang. Nah, yang gak jadi senang itu kalau misalnya kita dapat uang lebih, tapi kita pakai untuk beli ini, itu. Setelah dihitung-hitung, uang lebihnya gak jadi lebih. Misal, dapat uang lebih 10 juta, dipakai beli ini itu. Uang beli ini itunya tuh 15 juta. Yang ada bukannya untung, kita malah buntung. Nah, tapi teman-teman bala duit di rumah nggak usah khawatir, karena hari ini ada di channel yang tepat, aku Dea Rizkita di Duit. Kita akan bahas gimana sih cara make uang lebih dengan bijak, tentunya dengan narasumber-narasumber yang juga bisa bantu aku memecahkan kegalauanku tentang finansial ini. Jangan lupa, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut, bisa di-like dulu videonya, di-subscribe YouTube channel Manulife Indonesia, dan bagikan video ini ke lebih banyak orang lagi supaya makin banyak orang yang tahu gimana cara pakai uang lebih. Seperti yang sudah saya janjikan, saya akan ngobrol tentang uang lebih bersama dengan narasumber luar biasa yang udah gabung barengan sama saya. Di studio ini ada Bang David Nurbianto, komika ternama Indonesia. Salam hangat Mas David. Salam hangat. Bang apa Mas nih anaknya nih? Bang aja. Bang aja ya. Oke, dari suaranya udah lucu ya. Beban Pressure. banget ya dari suara. Nanti kita akan ngobrol ya tentang bagaimana fenomena uang lebih gitu ya. Dan telah bersama saya juga nih Bala Duit, ada Mas Hendry Widakdo selaku Head of Brand Product Campaign and Digital Manulife Indonesia. Mas Hendry, apa kabar Mas? Halo Mbak Dea, baik, salam sehat ya. Salam sehat juga. Matching banget nih hari ini aku sama Mas Hendry. Wah, cocok kita ya. Waduh. Cocok mungkin ya. Aku jadi nasabah, Mas jadi asuransinya gitu kali ya. Bisa aja. Tersipu loh Mas Hendry. Aku akan langsung ngobrol-ngobrol Bala Duit sama dua narasumberku hari ini. Pertama aku mau ke Bang David dulu. Bang David, Ya, sibuk apa nih Bang David? lagi sibuk nyiapin konser tunggal. Konser tunggal, bentar-bentar. Emang seorang komika tuh ada konsernya? Ada dong. Jadi bukan cuma diva, bukan cuma musisi. Jadi komika juga punya namanya konser tunggal. Konser tunggal bukan organ tunggal ya, tolong bukan bedain ya. Oke. Tapi ada Jangan organ tunggal di enggak dong. juga. Jadi konser tunggal itu special show namanya kalau dalam stand up comedy ya. Ya. Jadi nanti tanggal 3 April saya mau bikin konser tunggal. Jadi sekarang lagi nyiapin materinya aja. Oke, lagi nyiapin materi. Semoga lancar. Amin. Dan semoga nanti yang nonton banyak. Amin. Dan dapat uang lebih. Kalau misalnya rekan-rekan yang kantoran, biasanya itu kalau teman-teman pegawai, Bala Duit yang pegawai dapat uang lebih itu dari bonus, kenaikan gaji. Kalau misalnya freelancer kayak kita nih, pekerja lepas yang kayak kita, dapatnya tuh biasanya rejeki-rejeki nomplok tak terduga. Betul gitu ya Bang sekali. ya. Yang sangat kita tunggu-tunggu ya Bang. Aku mau nanya ke Bang David, kita ngayal dulu aja nih Bang. Seandainya Bang David dapat uang lebih bulan ini, mau dipakein apa? Kayaknya lebih ke lifestyle deh. Kayak lagi pengen banget sama road bike. Oke. Itu pressure tuh, tinggal di komplek tuh bapak-bapaknya hobinya mahal-mahal tuh, kalau kita nggak bisa ngikutin tuh kayak Takut gak dianggap di pergaulan ya.
belum ada uangnya, belum kebeli, jadi pengennya sih kalau ada rezeki lebih pengen beli. Oke, jadi udah tahu ya kalau misalnya ada rezeki lebih, ada uang lebih, akan dibelikan barang yang sudah lama diincar. Kalau Mas Henry nih, aku nanya aja, kalau misalnya tuh yang ditunggu-tunggu tadi datang, uang lebih, kira-kira mau dipakai apa Mas Henry? Kalau saya ada uang lebih nih ya, biasanya sih saya langsung kasih ke orang lain. Misalnya kalau ditanya, buat apa dikasih ke orang lain ya? Kalau bisa sekalian dihabisin deh, sekalian gitu. Ya, saya kasih kalau ada uang lebih, saya kasih ke orang yang bisa membuat investasi. Jadi uang lebihnya itu juga bisa menghasilkan sesuatu gitu. Ngomong-ngomong soal uang lebih, sebenarnya Mas Henry, uang lebih tuh uang apa sih? Maksudnya definisi dari uang lebih tuh uang apa? Sebenarnya simpel aja sih Mbak Dea ya. Yang dimaksud dengan uang lebih mungkin orang pikir waduh apa gitu ya. Tapi istilah lainnya tuh gampang. Sebenarnya istilahnya tuh kalau boleh pinjam istilah disposable income. Apa sih disposable income? Itu suatu dana atau uang yang kita bisa pakai buat beli barang atau jasa untuk kita konsumsi. Contohnya tadi Bang David nih mau beli sepeda road bike gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya yang bisa dibilang sebagai uang lebih itu kalau dana yang udah kita punya nih gitu ya, misalnya entah itu karyawan, kita tentuin dulu nih pos-posnya nih, pos-pos wajib, misalnya kebutuhan pokok, kemudian cicilan rumah, biaya bulanan, sekolah. Nah, itu kita penuhin dulu. Nah, kalau ada sisa baru kita bilang itu adalah sebagai uang lebih gitu Mbak Dia kira-kira. Oke, kalau misal ada sisa, itu baru uang lebih. Iya, kayaknya kalau dengar definisi uang lebih dari Mas Henry, kayaknya tuh kata lagi asing dalam hidup saya belakangan ini. Maaf Bang David, hidup kita Bang David. Ya. Aduh, bener-bener uang lebih. Kita definisi uang lepas ya Bang? Uang lepas, bener-bener lepas, nggak ketangkep ya. Wur. Masuk terbang gitu kita Mas Henry. Kayak numpang lewat kayak mantan gitu ya kayaknya ya. Iya bener. Numpang lewat berarti kalau misal tadi dari definisinya Mas Henry, kalau uang lebih tuh udah selesai bayar listrik, udah selesai bayar belanja bulanan, udah selesai bayar cicilan ini anu. Kalau masih sisa itulah uang lebih. Gitu ya Mas Henry. Benar, kira-kira seperti itu Mbak Dea. Tuh Bang David, mau beli sepeda jangan sampai listrik nggak kebayar. Jangan sampai kulkas kosong. Jangan sampai token mati. Bener, kalau maksain beli sepeda sih sebenarnya bisa, cuma rumah saya aja beralih nanti jadi pembangkit listrik tenaga sepeda. Jadi kalau mau AC tetap nyala saya genjot terus. Ya kan, capek ya. Yang ada sehat enggak gempor iya. Nah, masalah dari bala duit dan juga saya, tadi udah kita singgung kan nih Mas Henry. Belum ada uangnya udah tahu mau dipakein apa. Kadang-kadang kalau udah ada uangnya sekalipun nih Mas Henry, ternyata jatah dari uang lebih ini sama hal yang saya mau ada gap, masih kurang juga nih uang lebihnya. Namanya manusia itu selalu merasa kurang Mas Henry. Dari Mas Henry sendiri bagaimana? Oke, ini benar banget sih ya Mbak Dea sama Bang David nih. Pada umumnya dari berbagai curhat orang-orang nih, umumnya tuh punya problem sama. Biasanya tuh ada 3 hal yang jadi hambatan nih. Yang pertama, kita punya mindset. Misalnya dapat uang kaget tadi gitu ya. Wah ada sisa nih. Tergoda banget nih untuk ngabisin duitnya. Kesempatan nih kita cek di wishlist keranjang toko online. Ini kesempatan banget nih gue beli wishlist ini sekarang gitu ya. Itu pasti semua orang punya problem seperti itu ya kira-kira ya. Terus kedua, itu nggak punya planning atau perencanaan. Nah ini yang terjadi nih ya, sering nih. Tiba-tiba berasa, wah cepet banget nih duit numpang kayak tadi ya. Kayak mantan nih mundar-mandir lewat gitu, numpang aja nggak mampir gitu. Terus yang terakhir, nggak punya tujuan yang jelas nih, spesifik mau ngapain gitu ya kalau ada uang lebih. Malah yang ada di depan mata kalap, beli ini, beli itu, terus akhirnya nggak jelas gitu. Mau ngapain, kira-kira 3 hal itu yang sering terjadi ya. Berarti gitu ya bala duit ya, kalau misalnya kita merasa kok uang lebihnya malah kurang, nggak jadi lebih, berarti jangan-jangan ada 3 kesalahan yang kita lakukan sehingga uangnya bukannya nyisa malah jadi kurang. Nah, sebagai kita nih kaum yang bekerja keras, iya nggak Bang David? Bekerja keras nggak? Keras banget. Nih istri di rumah harus denger nih, keras banget. Saya kerjanya nih, jadi tolong habisin duitnya pelan-pelan gitu ya. Maaf Mas Henry aja dicurhat colongan nih. Maklum bapak-bapak era pandemi begini semua. Pengen denger nih banyak pandangan-pandangan seperti ini yang kita dengerin. Bener, saya juga dapat
saya sebagai istri dapat transferan juga udah tahu nih mau dihabisin kemana aja. Cuma kalau ngabisinnya kecepetan nggak enak juga kita sama suami ya kan. Nah kita sebagai orang yang bekerja nih kan boleh dong punya self reward. Atau kita kerja nih dari Senin sampai Jumat kalau misalnya rekan-rekan bala duit yang kantoran. Kalau saya sama Bang David Senin sampai Minggu kita kalau bisa kerja kan nggak punya hari libur kan. Kerja. Nah, kalau ada panggilan kita kerja ya kan. Gak kenal hari. Betul. Gak kenal tanggal merah. Betul. Biasanya kan kita suka membelikan hadiah untuk diri sendiri atas perjuangan yang kita lakukan. Bang David gitu nggak? Iya, begitu juga ya. Itu tadi larinya sih ke hobi ya, karena apa kira-kira biasanya Bang? Ya barang-barang yang berkaitan dengan sepeda satu, terus yang berkaitan dengan hobi saya main bola, entah sepatu, jersey atau segala Mahal ya hobinya ya? Iya lumayan lah. Main bola sekarang kan harus patungan ya, bayar lapangan yang nggak jarang yang gratis ya Pak Henry ya. Ya sebenarnya nggak mahal bener Mas David, tapi ini pengen beli, akhirnya jadi mahal. Bener. Oke. Kalau punya duit mah bahkan lapangannya saya beli juga. Astagfirullah ya, semoga Tapi ya. nggak ada. Semoga bisa ya ke Amin. depan. Amin. Nah kalau Bang David kan tadi gitu ya bala duit. Kalau ada kesempatan untuk melakukan hadiah, membelikan hadiah ke diri sendiri, dipakai untuk hobinya. Aku pun dipakai biasanya buat perawatan dan lain-lain. Nah Mas Henry, kan uang lebih enaknya digituin, dipakai buat menghadiahkan diri sendiri atas kerja keras. Iya nggak? Masuk akal nggak Mas Hen? Masuk akal, itu boleh sebenarnya ya, karena tentunya kalau yang teman-teman kerja di bidang profesional, apalagi yang entertainment gitu, itu kan kerjanya tadi luar biasa, belum persiapan, belum kebutuhan untuk menunjang performance atau tampilan, itu juga kan yang harus sesuatu yang ada diapresiasi gitu ya. Setelah kita kerja keras boleh ada uang lebih, kita reward untuk diri sendiri, tapi ada tapinya nih, supaya nggak kebobolan ya, kunci 3 tadi ya, punya mindset yang bagus, punya perencanaan, sama tujuan yang pas. Karena gini nih, ini bagus juga ya punya mindset itu, karena kita jadi semacam punya motivasi nih untuk bekerja lebih bagus lagi, karena kita tahu nanti kita bisa memberikan reward buat diri sendiri, itu bagus buat motivasi, tambah semangat. Oke, itu bagus, asalkan 3 hal tadi juga harus bala duit perhatikan. Mindsetnya benar, terus juga ada perencanaan, tahu prioritas harus dikemanakan uangnya. Ngomongin prioritas, makin dewasa kita, makin banyak hutang kita. Bener nggak sih? Iya nggak sih? Bang David, iya kan? Nyindir ya, nyindir saya ya. Nyindir diri sendiri Tahu juga dari Bang. Nyindir diri sendiri Bang. Saya kaget kok dia tahu. Kayaknya permasalahan usia kita gitu deh Bang. Sama ya. Sama. Nah kalau misal Mas Henry itu uang lebih kita pakai bayar utang, gimana tuh? Boleh kan? Boleh banget, apalagi kita udah pada berkeluarga ya. Ini kan dulu kita masih sendiri, belum ada yang bergantung sama kita. Kita sekarang udah punya istri, punya anak, ada 2 orang yang akan bergantung sama kita gitu ya. Pasti ada kebutuhan seperti utang ataupun cicilan. Nah, sangat-sangat diperbolehkan. Tapi kita lihat dulu nih, utang apa dulu yang kita perlu prioritaskan. Jenis utang sama besar bunganya. Ya. Karena kalau misalnya utang dengan bunga tinggi sama jangka waktu panjang itu bisa dilunasin duluan nih. Contohnya utang properti gitu ya. Makin lama kalau kita makin bayar tentu bunganya akan meningkat. Jadi kalau memang bisa kita segera lunasi, itu mungkin akan meringankan kita dan keluarga gitu ya. Prioritasnya tadi balik lagi ke 3 mindset itu, mindset yang terakhir ini prioritas. Kira-kira kalau memang ada utang yang harus dilunasi dan bisa meringankan langkah kita ke depannya, lunasin aja dulu pakai uang lebih tadi. Beberapa waktu yang lalu bala duit, aku pernah ketemu sama temanku, dan temanku ini menyarankan kalau misalnya, Dek, kalau kamu punya uang lebih, kenapa enggak dibeliin asuransi jiwa? Hah? Bertanya-tanya dong aku. Punya uang lebih kok dibeliin asuransi jiwa? Karena aku ya kayak tadi kita udah obrolin kan, udah tahu nih belum ada uangnya, bahkan udah tahu mau dipakai apa, beli apa dan lain-lain. Kok malah disuruh beli asuransi jiwa? Nah ini aku bertanya-tanya, kira-kira keuntungannya apa? Kenapa kita harus beli asuransi jiwa?
Nah, aku mau langsung tanya sama salah satu narasumberku. Di sini ada Bu Ratna, salah satu pengguna asuransi jiwa yang akan cerita sama kita apa keuntungan kalau kita punya asuransi jiwa. Bu Ratna, apa kabar? Halo Mbak Dea, baik, alhamdulillah. Boleh tanya-tanya nggak sih ke Bu Ratna sedikit tentang asuransi jiwa? Saya ini kan memang belum punya. Saya mau nanya, seberapa penting sih Bu punya asuransi jiwa? Karena saya beneran ragu-ragu gitu loh Bu. Kalau seberapa penting sih balik lagi tentang kebutuhan ya. Kalau menurut saya karena saya itu, jadi saya tuh pengalaman punya asuransi jiwa tuh sebenarnya asuransi jiwa bapak saya. Nah, jadi orang tua saya tuh dulu tahun 2007 itu sudah punya asuransi jiwa. Nah, terus pas bapak saya meninggal, asuransi jiwa itu tuh bisa diklaim dan kebutuhan ataupun kepentingan asuransi jiwa tuh baru terasa di yang pas klaim itu gitu. Berarti mendapatkan dampak dari mendiang Bapak yang sudah menggunakan asuransi jiwa setelah berpulang ternyata meninggalkan asuransi jiwa untuk keluarga gitu ya Bu Ratna ya? Kerasanya banget tuh ya untuk ibu saya gitu karena kan kayak dapat uang yang kaget banget gitu. Pengen Bu, saya dapat uang yang kaget banget gitu juga sih. Nah, Bu Ratna sendiri pakai asuransi jiwa nggak Bu sekarang Bu? Pakai. Jadi waktu 2007 itu ibu saya langsung berlima. Jadi ibu saya, bapak saya sama anaknya 3 termasuk saya. Jadi kakak saya, adik saya. Oke, berarti sekarang sekeluarga sudah tercover sama asuransi jiwa. Nah, boleh nggak Bu Ratna kira-kira ngajak nih bala duit yang lagi menyaksikan, yang masih ragu-ragu pakai asuransi jiwa, boleh nggak Bu Ratna meyakinkan kami nih yang masih ragu-ragu? Ya, jadi saya punya pengalaman tahun 2020 kemarin itu. Jadi itu tadi karena meninggalnya bapak saya kan kepala keluarga gitu Mbak, jadi kayak ninggalin kebutuhan sehari-hari yang biasanya dihasilkan sama bapak saya gitu. Nah, terus ibu saya kebetulan waktu itu lagi beres-beres baju bapak saya, terus tahu-tahu ngelihat ada asuransinya beliau. Ditanya-tanya, kebetulan aku punya temen yang jadi Manulife juga, aku tanya gimana cara ngeklaimnya gitu. Ternyata Manulife tuh gampang banget Mbak, nggak pakai susah gitu. Jadi menurut saya itu rezeki saya juga gitu, dimana Tuhan itu menakdirkan ibu saya pas banget memilih asuransi jiwanya ke Manulife karena pada saat mengklaimnya pun dimudahkan banget gitu. Jadi menurut saya pada saat saya mengurus itu tuh kan saya langsung berpikir gitu, yang namanya asuransi jiwa kan klaimnya itu lama ya Mbak, 10 tahun baru boleh diklaim. Ya. Jadi selama 10 tahun atau enggak pada saat selama 10 tahun itu meninggal baru boleh diklaim. Tapi kalau misalnya 10 tahun itu panjang umur kan berarti lama tuh 10 tahun. Nah, saya berpikir memilih asuransi jiwa tuh sama kayak memilih partner hidup gitu Mbak. Kebetulan ibu saya pun juga pernah punya asuransi yang lain, bukan yang Manulife. Itu tuh dia kecewa gitu. Pada saat waktu tenggatnya itu harus diklaim, kabur gitu Mbak. Nggak ada kejelasan kayak seorang mantan gitu yang lagi dibutuhkan tahu-tahu hilang. Kayak seorang mantan yang tahu-tahu nggak ada kabar ngilang gitu ya Bu Ratna ya? Saya pikir pas ibu saya mau gini, Mas ini deh aku klaim asuransi, alah paling juga susah gitu. Enggak kok, kata temanku gampang gitu kan yang di Manulife, alah paling juga susah gitu. Ibuku selalu alah gitu bunyinya gitu kan. Enggak sih aku urus gitu. Alah paling kayak yang kemarin yang asuransi itu enggak, coba dulu. Oke, terima kasih banyak loh Bu Ratna sudah memberikan testimoni ke kita semua, ke bala duit yang menyaksikan dan ke aku yang belum punya asuransi jiwa juga. Jadi tahu seberapa bermanfaatnya nih asuransi jiwa untuk keluarga yang kita tinggalkan gitu ya Bu. Dan tadi dari Bu Ratna sendiri juga menyaksikan gitu loh kalau misalnya gampang banget di Manulife itu cuma sekedipan sampai ngedip beneran loh Bu Ratna. Coba lagi Bu, kedip Bu. Cukup sekali aja. Oh, cukup sekali aja. Terima kasih banyak ya Bu Ratna ya. Sama-sama, Semoga Mbak sehat Dea. selalu. Bu Ratna juga nih kayaknya lagi di jalan, hati-hati di jalan ya Bu Ratna. Terima kasih. Terima kasih, salam untuk keluarga semuanya. Nah Mas Henry, tadi kita sudah tersambung
dan sudah mendengarkan langsung obrolan kita bersama dengan Ibu Ratna. Ibu Ratna tadi memberikan sedikit cerita kepada kita semua bahwa beliau mendapatkan hasil dari asuransi jiwa yang ternyata didapat dari almarhum bapaknya. Nah, emang penting ya asuransi jiwa itu, karena teman saya kemarin bilang, "Dek, kalau misal ada uang lebih, beliin aja asuransi jiwa." Awalnya saya kaget, ngapain? Kan aku udah punya asuransi kesehatan, ngapain lagi asuransi jiwa gitu ya. Tapi tadi dengar Mbak Ratna cerita, saya tergugah nih. Emang sepenting itu Mas Henry? Mungkin boleh dibilang penting ya, proteksi jiwa itu penting. Saya yakin persepsi mengenai asuransi belum terlalu tepat gitu ya. Dan apalagi kalau tadi punya uang lebih, saatnya kita beli proteksi jiwa itu juga bagus, karena prinsip dasar asuransi itu kan memindahkan resiko ya yang mungkin terjadi atau sesuatu yang kita juga tidak inginkan, kita pindahkan ke perusahaan asuransi gitu. Nah, banyak yang belum paham prinsip ini sebenarnya, bahwa ini nggak jelas nih manfaatnya, uang hilang apa segala gitu ya. Nah, padahal dengan punya proteksi ini nih, hidup kita tuh seharusnya lebih tenang, karena kita tahu nih bahwa suatu saat seandainya terjadi sesuatu resiko kehidupan buat kita nih, akan aman. Pertama, keluarga yang bergantung sama kita nih, kehidupannya bisa terus berlanjut gitu. Setelah kita tidak ada gitu ya, entah itu sakit karena kecelakaan dan akhirnya tutup usia gitu. Jadi ya menurut saya tuh pemahaman pentingnya asuransi itu bisa dilihat dari peace of mind atau ketenangan hidup, bahwa kita udah akan terlindungi seandainya sesuatu buruk terjadi. Nah, keuntungannya itu bala duit, kita punya rasa tenang, kita itu ngerasa bahwa kalau amit-amit kita dipanggil nanti, kita ini dipanggil semua, nunggu giliran aja siapa duluan. Kalau misalnya kita dipanggil, keluarga yang kita tinggalkan itu tetap bisa melanjutkan hidupnya, begitu ya Bang. Kita ninggalinya juga tenang gitu ya. Nah, Bang David, tadi kan pas aku tanya uang lebih pengennya dibeliin sepeda dan hobi-hobi lainnya. Pernah nggak sih kepikiran uang lebihnya tuh dibeliin asuransi jiwa? Jujur. Sebenarnya bukan pernah kepikiran, saya udah punya sebenarnya asuransi. Loh, berarti saya doang yang nggak punya. Iya, cuman memang. Iya lagi. Tapi benar, saya setuju tuh, biar hidup lebih tenang kata Pak Henry tadi. Benar, jadi kalau tiba-tiba kita sebagai kepala keluarga dipanggil, kita nggak bisa bilang ntar dulu tuh, iya, ntar dulu nih, nunggu ada duit dulu supaya anak istri punya tabungan, nggak bisa gitu kan? Nggak bisa, malaikatnya udah standby tuh. Udah standby, jadi emang bener-bener harus pas gitu. Nah cuman problemnya saya sekarang adalah bukan kepada mau milih asuransi atau enggak, saya udah pernah punya asuransi. Tapi sekarang di masa pandemi ini problem saya adalah bayar preminya. Oke. Karena pendapatan saya terdampak, akhirnya ya setuju. Masuknya ke prioritas itu tadi, yang kebutuhan pokok itu aja kayaknya masih ada bolong dan kurangnya gitu. Akhirnya jadi aduh, yang harusnya terbayar jadi tidak terbayar. Itu sih kendala kami, saya terutama, kita sebagai pekerja entertain yang tidak punya penghasilan tetap gitu Pak Henry. Nah Mas Henry mau ini nggak, mau nanggepin Bang David nggak? Ya balik lagi ke prioritas tadi ya, memang pandemi ini kan banyak mempengaruhi segala bisnis ya, tidak terlepas dari bisnis entertainment dan lain sebagainya gitu. Tapi tentunya setiap kali ada krisis atau pandemi pasti ada peluang lain gitu. Nah, kita jangan sampai terpengaruh nih, akhirnya membuat kita terengah-engah ataupun sulit untuk mengatur keuangannya. Balik lagi ke skala prioritas. Kalau memang skala prioritasnya lebih penting untuk misalnya memenuhi kebutuhan pokok ini, itu jangan sampai mengganggu ritme kehidupan kita sebagai keluarga ya. Itu diprioritaskan dulu gitu. Nah beneran kalau makin lama makin stabil, kemudian kondisi membaik, itu pastinya akan ada uang lebih yang kita bisa pakai untuk proteksi tersebut gitu. Oke, semoga Bang David setelah ini kita ada uang lebih terus supaya kita bisa bayar premi. Kalau Bang David ya, aku juga mau daftar nih. Semoga juga bisa bayar tiap bulannya ya Bang. Amin. Amin. Mas Atau Henry, mungkin kalau saya jadi nasabah Manulife mungkin apa? Ada pertimbangan kali, misalkan
efek pandemi ini apa ada? Tuh, Mas Henry denger tuh. Keringanan soal premi dan sebagainya macam. Bisa, Soalnya nanti di saya tempat langsung saya yang ini nggak ada sama sekali. out, jadi. langsung keluar, langsung Mas Henry nanti kita WhatsAppan aja. Iya, karena Ya. gini, pinter-pinter juga, solusi banyak kan, solusi itu custom made, jadi kalau misalnya mau mikir suatu solusi proteksi, itu pilih yang sesuai kebutuhan, itu aja sih prinsipnya. Oke, nanti kita WhatsAppan aja. Nanti Bang David WhatsAppan sama Mas Henry. Nanti saya dapat jatah dari Mas Henry gitu ya Mas ya. Ini saya temuin nih. Bagus. Bagus. Ini langsung diambil kesempatan yang Usaha dimaksud. ya. Pandai-pandai cari kesempatan. Pandai-pandai. Langsung dilakukan. Pandai-pandai cari kesempatan supaya dapat uang lebih gitu. Asik. Nah, aku mau ngingetin untuk bala duit semua, seru kan obrolannya. Tapi nanti di akhir kita akan ngobrolin tips-tips supaya bisa menyisihkan uang lebih untuk membeli asuransi jiwa. Jangan lupa bala duit, like dulu videonya, subscribe dulu YouTube channel ini, dan bagiin video ini ke teman-teman kamu supaya banyak banget bala duit di luar sana yang mulai melek sama asuransi jiwa. Oke, Mas Henry, kemarin saya iseng lempar pertanyaan ke netizen di akun Instagram saya. Saya ngaku nih sama netizen bahwa saya ini belum punya asuransi jiwa. Saya tanya ke mereka, seberapa penting sih asuransi jiwa? Sekitar 60 sekian persen bilang penting, 30 sekian persen bilang nggak tahu lah. Nah, saya itu tuh nampaknya ada di bagian nggak tahu lah, gitu ya. Hari ini jadi tahu. Ada hal-hal yang harus diperhatikan lewat asuransi jiwa. Ada beberapa pertanyaan dari netizen saya nih, Mas Henry. Semoga bisa dijawab ya sama Mas Henry, karena saya sendiri nggak bisa jawab gitu ya. Ada yang bertanya seperti ini, Mbak Dea, tolong tanyakan dong apa bedanya asuransi jiwa sama asuransi kesehatan. Kalau sudah punya asuransi kesehatan, sudah cukupkah? Gitu Mas. Kalau asuransi kesehatan sama asuransi jiwa itu cukup jelas bedanya ya. Kalau asuransi jiwa itu yang diproteksi adalah jiwa kita. Jadi seandainya kita terkena risiko kehidupan tadi, entah itu kecelakaan dan sampai akhirnya tutup usia, perusahaan asuransi akan memberikan uang pertanggungan yang dibayarkan kepada ahli waris ya untuk sebagai uang buat keluarganya gitu dari premi-premi yang dibayarkan saat membeli proteksi asuransi jiwa tadi. Nah, kalau asuransi kesehatan itu sama seperti ini analoginya. Kita kan amit-amit ya nggak mau kena sakit gitu ya. Kita harus jaga kesehatan. Tapi kan apakah kita disiplin nih menjaga kesehatan, entah itu olahraga kayak Bang Raffi itu hobi sepeda gitu ya. Tapi kan mungkin nggak setiap saat disiplin. Kadang-kadang lagi males-malesan atau nggak fit makanan sembarangan gitu ya. Nah, tentunya bisa terjadi risiko sakit nih. Nah, untuk itu ada istilahnya produk asuransi kesehatan. Jadi kalau seandainya kita kena sakit, kita nggak harus merogoh kocek kita sendiri untuk menutupi biaya-biaya saat sakit yang dibutuhkan. Jadi asuransi itu yang akan digunakan untuk membayar asuransi kesehatan tadi. Itu kira-kira seperti itu bedanya, Mbak Dwi. Oke, berarti sudah jelas berbeda ya bala duit. Udah punya fungsinya masing-masing. Asuransi kesehatan dan asuransi jiwa lebih bagus punya dua-duanya. Makin peace of mind gitu ya Mas Henry ya. Betul. Itu tadi balik lagi ke yang tadi, kalau memang sesuai kebutuhan ya. Kalau saat ini yang dibutuhkan adalah memang kondisi pandemi tidak menentu, akan lebih bagus kalau misalnya punya asuransi kesehatan gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita bisa tahu nilai proteksi yang ideal sesuai dengan kondisi kita? Tolong tanyakan Mbak Dea. Gimana tuh Mas? Kondisi ideal maksudnya gini ya, kalau saya boleh tangkap, mungkin kondisi ideal dari sisi kemampuan dana ya untuk dibayar gitu ya. Jadi jangan sampai nanti premi-premi tersebut membebani kita, karena misalnya preminya kita pengen asuransi ini, akhirnya preminya jadi banyak sehingga mengganggu kehidupan kita gitu, karena kita akhirnya jadi bayarin premi mungkin belum tentu sesuai kebutuhan kita.
kita harus juga melihat kapasitas kita. Kalau misalnya asuransi A, B, C, D, kita punya asuransi semua, bayar listrik nggak ada, bayar premi mulu ya kan? Nggak bagus juga ya, kita harus tahu kebutuhan. Pertanyaan terakhir Mas Henry, ini saya agak-agak tersinggung nih sama pertanyaan ini. Dari netizen saya sendiri padahal. Tapi mau saya coba tanyakan ke Mas Henry. Dia ini sebenarnya nggak nanya Mas Henry, ngasih tahu. Tapi saya ragu kalau yang dia kasih tahu ini benar. Saya tanya ke ahlinya aja langsung, Mas Henry. Netizen ini bilang begini, Mbak Dea, asuransi jiwa itu lebih cocok untuk pasangan yang bekerja yaitu suami. Lah, emang saya istri nggak perlu gitu asuransi jiwa? Saya juga kerja tuh. Gimana nih Mas Henry? Oke, untuk pertanyaan tadi ini untuk asuransi proteksi itu lebih cocok untuk yang kerja. Sebenarnya balik lagi ke skala prioritas ya. Yang kerja itu memang sebagai contohnya kepala keluarga gitu ya. Kepala keluarga pastinya membawa penghasilan dari usaha kerjanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Nah, akan sangat baik kalau kepala keluarga ini punya perlindungan proteksi asuransi jiwa tadi. Jadi seandainya terjadi sesuatu dengan kepala keluarga ini yang bekerja, berarti kan nanti nggak ada lagi tuh yang memberikan penghasilan untuk keluarganya ya. Bagaimana si keluarga yang ditinggalkan melanjutkan kehidupannya? Berarti kan kehidupan harus terus berlanjut. Nah, dengan adanya proteksi jiwa bagi orang yang bekerja ini, penghasilan yang hilang karena resiko tadi bisa digantikan oleh uang pertanggungan dan keluarganya bisa melanjutkan kehidupan gitu. Nah, tentunya kalau itu sudah bisa dipenuhi dan udah nyaman dengan tambahan biaya untuk premi, bisa di-extend atau diperluas ke istri misalnya yang juga misalnya ya bekerja juga sebagai rumah tangga atau penghasilan sampingan gitu. Karena kita juga nggak pernah tahu ya, yang juga amit-amit, misalnya resiko terjadi kehidupan bisa terjadi nggak cuma ke kepala keluarga aja, bisa aja saat terjadi kena dua-duanya misalnya. Bagaimana dengan anaknya? Nah, itu juga resiko-resiko yang mungkin terjadi gitu. Ya. Oke, kalau kita bisa simpulkan nih Bala Duit, tadi ada beberapa poin. Yang pertama, ibarat kata kita itu hidup tuh penuh dengan ketidakpastian. Yang pasti dalam hidup itu cuma mati. Benar nggak sih? Serem sih, cuma benar dong. Benar kan? Benar, maka dari itu kita harus sedia payung sebelum hujan geledek. Hujan geledek. Kita Hujan tambahin geledek tuh. Iya kan? Hujan aja mending kita bisa agak berteduh ya. Tapi kalau udah pakai geledek, nah kita harus hati-hati supaya nggak kesamber gitu ya Bang ya. Benar. Dan jangan lupa juga kita harus memiliki ketenangan batin. Kalau kita udah punya asuransi jiwa, seperti yang tadi Mas Henry sampaikan, kita punya ketenangan batin. Jadi kalau ada apa-apa, kita sudah tahu bahwa ada yang cover. Dan yang terakhir, asuransi jiwa juga ternyata salah satu instrumen investasi. Aku mau lanjut ngobrol lagi. Bang David, kapan sih pertama punya asuransi jiwa? Waktu baru-baru banget terjun ke dunia entertain ya, waktu tahun 2013 waktu itu. Ya waktu tampil pertama di Metro TV juga. Waktu di stand up comedy show dulu tuh acaranya. Pertama kali masuk TV, saya di Metro TV loh. Boleh dong. Siapa nih, kok nggak yang tepuk tangan ya? Nggak ada, emang nggak ada yang nonton di sini. Kan kita ini protokol, mematuhi jadi protokol. Di sejarah ya saya bisa balik lagi ke sini gitu. Tuh kan? Tempat yang nggak bisa saya lupain lah pokoknya. Nah itu dari situ kan mulai ngerasa wah tadinya nggak punya uang atau punya uang hanya bisa cukup. Tiba-tiba masuk entertain jadi banyak lebihnya. Masuklah tuh beberapa tawaran dari agen-agen asuransi. Akhirnya ya memutuskan untuk ikutan gitu. Pada saat itu sih ya mindsetnya cuman yang nabung sih, nggak berpikir mindsetnya aduh ntar kayaknya bentar lagi gue mati nih. nggak mikir ke situ, lebih kepada ya udahlah daripada uangnya dipakai untuk yang lain-lain, hal yang konsumtif gitu, ya udahlah buat sekalian nabung tadinya gitu. Oke, ini kan aku belum pakai nih, makanya aku pengen cari perspektif dari yang sudah pernah pakai dan sudah punya asuransi jiwa. Nah kalau Mas Henry kira-kira dari Mas Henry gimana? Aku kira-kira kapan nih harus punya asuransi jiwa, atau Bala Duit yang lagi nonton
timing paling tepat punya asuransi jiwa itu kapan, Mas Henry? Idealnya ya Mbak Dea ya sama Bang David ya. Bang David juga tadi udah tepat tuh keputusannya. Jadi lebih cepat memang lebih baik. Kenapa? Karena gini, punya asuransi jiwa sedini mungkin itu penting. Makin muda usia nih saat punya asuransi itu biasanya premi lebih terjangkau ya. Kenapa? Karena kalau kita makin berumur nih, misalnya makin masuki umur lebih lanjut, itu kan biasanya risiko-risiko penyakit bagi orang-orang yang berusia lanjut akan lebih besar, gitu ya. Jadi kalau masih muda kita masih kondisinya masih fit, masih bagus, itu biasanya preminya tidak terlalu semahal orang-orang yang berusia lebih senior gitu ya. Nah selain daripada itu, uang pertanggungan juga makin besar nih kalau kita makin muda usia masuknya gitu. Oke, ibarat kata lebih cepat, lebih baik asalkan sesuai dengan kebutuhanmu, sesuai dengan prioritas keuanganmu. Kalau misal ada kesempatan ya langsung aja. Tapi aku setuju sih sama Bang David tadi mikirnya ya udah ini uang diamankan aja daripada kepake untuk hal-hal yang enggak berguna atau konsumtif lainnya. Dan pas dihitung-hitung dia kayaknya itu besaran preminya tuh kayak kita 2 kali nongkrong di coffee shop deh. Nah, kalau sama teman-teman kan Sadun suka jajan, apalagi kalau nongkrongnya lama ya. Bener, baladu itu gitu. Kadang-kadang kalau disuruh bayar asuransi tuh mikirnya panjang karena aduh ada komitmen nih gue harus bayar setiap bulan dan lain-lain. Tapi kalau nongkrong itu kita nggak pakai mikir gitu loh. Ya udah langsung gesek, pencet pin. Lu mau ambil. Apa? Gue bayarin. Yang itu nggak mikir. Giliran asuransi buat diri sendiri mikirnya banyak. Ya begitulah. Namanya juga kaum muda begitu ya Mas Henry ya. Punya tips-tips nggak sih? Tadi kan Bang David juga sempat punya pengalaman bayar asuransi jiwa. Terus ada nggak sih tips buat aku sebagai calon nasabah asuransi jiwa biar nggak salah pilih perusahaan asuransi? Terus aku tuh gimana supaya tahu produk mana nih yang pas buat aku? Ada tips nggak Mas Henry? Tipsnya kalau boleh saya berbagi di sini ya buat teman-teman semua nih yang nonton gitu ya. Pertama pelajari sama pahami produknya ya. Terus lihat nih ini mengcover apa aja gitu. Apakah kesehatan juga, ada yang kesehatan dan jiwa gitu ya. Dan manfaatnya tuh sesuai dengan yang kita butuhkan, bukan yang istilahnya nice to have ya. Oh ini kalau seandainya bisa akan lebih bagus gitu. Nanti kalau kayak gitu biasanya tuh tadi preminya jadi memberatkan karena kita mau ini sebenarnya yang kita butuhkan nggak sebanyak itu misalnya. Oke. Nah terus yang kedua ini lebih dari sisi administratif ya karena kan untuk asuransi itu perlu data yang lengkap dan benar gitu ya. Jadi kalau saat melakukan isi form dan lain sebagainya bisa juga dicek dengan teliti dan benar karena penting nanti seandainya terjadi klaim ya kalau misalnya data-datanya ada yang kurang tepat itu akan membuat prosesnya lebih lama karena kan ternyata ada perbedaan gitu ya ada kesalahan ataupun data yang belum tepat gitu. Nah ini sangat penting untuk mengisi form dengan baik dan baca formnya dengan teliti gitu. Karena kita memberikan kesempatan untuk calon nasabah untuk mempelajari, nggak harus beli saat itu juga. Jadi benar-benar dipelajarin gitu. Nah, pastiin juga manfaat-manfaat tuh kayak contohnya kita tahu nih gaya hidup kita sekarang seperti apa. Kita seandainya kita nggak ada, apakah bisa mempertahankan gaya hidup saya untuk kelanjutan kehidupan keluarga nih? Dicek nih kayak tadi kalau dapatkan uang warisan gitu ya karena orang tua meninggal akhirnya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Bisa nggak seperti itu gitu dihitung dengan baik gitu. Terus kemudian jangka waktu pertanggungan juga perlu dipikirkan nih jangka waktu pertanggungan yang akan diberikan perusahaan asuransi kepada tertanggung yang beli polis gitu. Nah ini yang lebih tepat nih orang berpikir kan wah klaim susah nih gitu ya. Benar klaim susah banget sih Mbak Dea kalau syarat-syaratnya nggak lengkap gitu. Jadi perlu juga dipahami cara prosedur klaim yang baik dan kelengkapan dokumen gitu. Persyaratan yang sudah lengkap itu kalau sudah ada di depan mata kita dan sesuai dengan data
kita tidak akan menunda-nunda untuk membayar klaim gitu. Jadi kira-kira itu tadi ya, pilih produk yang tepat, terus kemudian cek formnya, kemudian juga pelajari prosedur pengajuan klaim. Kira-kira itu sih yang bisa saya share. Nah, Bala Duit berarti yang harus kita lakukan sebagai pemula lah ya istilahnya, orang yang mau membeli asuransi jiwa harus tahu kebutuhannya, harus teliti baca polisnya, harus apik ngumpulin dokumennya supaya nanti kalau ada apa-apa bisa memudahkan kedua belah pihak, mudah di pihak kita, mudah di pihak asuransi juga. Bang David, Ya. aku pengen deh Bang David mewakili kita sebagai pekerja lepas lah istilahnya ya, freelancer. Gimana sih, tolong kasih tahu ke Bala Duit kira-kira tips-tipsnya apa supaya kita nih bisa tetap bertahan di keadaan pandemi ini gitu. Silakan Bang David. Tipsnya adalah ya, pandemi ini ngajarin kita kalau sesuatu itu memang nggak bisa terprediksi ya. Buktinya kemarin kita kalang kabut, terutama di 3 bulan pertama kita bingung mau ngapain. Tapi setelah itu kan kita jadi akhirnya berinovasi. Kalau saya sebagai seniman sih akhirnya pindah platform aja nih ke platform digital sekarang Ya. karena kalau mengandalkan TV terus off air itu kan masih belum ya, karena kan apalagi saya tuh bergantung banget sama adanya kehadiran penonton di situ karena Betul. belum boleh. Ya akhirnya kalau saya sih berinovasi untuk memindahkan karya saya ke platform digital gitu. Kalau berkaitan dengan keuangan ya kayaknya kita harus pandai nyimpen duit sih, karena kita nggak tahu nih pandemi ini aja kan nggak ada yang bisa nebak Kapan selesainya? Bener, kapan selesainya kita nggak tahu. Ke depan mungkin amit-amit ada pandemi baru, kita berdoa sama-sama jangan, tapi kan ya mana tahu ada. Kayaknya kita sudah bisa lebih siap kalau kita pandai menyisihkan uang untuk tabungan atau ke asuransi itu sih. Betul sekali. Dari 2 narasumber ini aku bisa bilang bahwa hidup itu nggak ada yang pasti itu hanya mati. Maka dari itu ketika nanti kita mati, kita mau ninggalin apa nih untuk keluarga yang ada di lingkungan kita. Akan lebih baik kalau kita bisa meninggalkan asuransi jiwa supaya mereka bisa tetap menjalankan kehidupannya seperti sedia kala. Nah, yang terpenting asuransi jiwa itu memberikan ketenangan batin untuk kita, tapi juga memberikan ketenangan batin untuk orang-orang sekitar kita yang kita cintai supaya bisa tetap sejahtera. Kenapa harus nunggu-nunggu sakit? Kenapa harus nunggu-nunggu nanti kalau bisa dilakukannya sekarang juga? Nah, aku mau bilang terima kasih kepada Mas Henry sudah mau meluangkan waktunya ngobrol sama aku dan juga Bang David. Makasih Mas. Sama-sama Mbak Dia, Bang David. Ya, Salam sehat selalu Mas. Bang David, makasih banyak. Semoga dilancarkan konser tunggalnya. Amin. Semoga sponsor-sponsor pada masuk. Amin. Semoga penontonnya juga terhibur dan dibukakan semua pintu rezekinya supaya ada uang lebih lagi. Sip. Buat dia juga. Amin ya Allah. Amin nih. Kita tuh gitu harus saling mendoakan. Nah, Bala Duit, kalau misalnya Bala Duit punya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan literasi keuangan, atau ada bintang tamu yang pengen kamu panggil ke sini, atau ada topik-topik yang pengen kamu bahas lebih lanjut, jangan lupa kirim requestan kamu via Twitter atau Instagram kita di @duit_metrotv. Dan jangan lupa video ini kamu like, kamu subscribe YouTube channel Manulife Indonesia, dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke Bala Duit yang lain supaya lebih banyak lagi orang yang melek tentang asuransi jiwa. Saya Dia Rizkita, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh